I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang podcast Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sandika sebagai host di podcast kali ini. Dan hari ini kita akan menjelajahi konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam berbagai agama dan filosofi. Mari kita mulai. Apa sih itu pengertian ketuhanan yang Maha Esa? Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam banyak agama, konsep ini mengacu pada keyakinan akan adanya satu entitas ilahi yang memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta. Dalam Islam, misalnya, konsep Tuhannya adalah Allah yang Maha Esa. Di agama Kristen, Tuhan juga dianggap satu dan tidak terbagi. Nah, sebelum itu saya akan mau bertanya. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang perbandingan agama. Sekarang, mari kita bandingkan pandangan ketuhanan yang Maha Esa dalam beberapa agama besar. Bagaimana konsep ini berbeda di agama-agama seperti Islam, Kristen, Hinduisme, dan lain-lain. Mengapa? Menurut Reja, mengapa perbandingan agama berbeda-beda? Menurut Reja gimana? Jelaskan. Karena kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan menetap di Indonesia juga menimbulkan keragaman ras, agama, dan kepercayaan. Contoh, agama Kristen mempunyai penjelasan bahwa Tuhan hadir dalam dunia manusia, dalam diri Yesus. Sementara agama Islam mempunyai penjelasan bahwa Tuhan menurunkan Al-Quran dengan memiliki sifat ketuhanan, yaitu kekal. Oke, kan tadi Reja sudah menjawab. Coba Amel, pertanyaan juga sama kayak tadi Reja. Coba Amel, jelaskan. Faktor yang menyebabkan perbedaan dari masing-masing atau ragam agama tentu pada aspek ketuhanan dan pedoman. Pada masing-masing agama tentu memiliki Tuhan yang satu, yang diagungkan dan disembah. Disinilah letak utama perbedaan dari berbagai agama. Oh iya, kan si Reja, Amel sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, sekarang Glenn Rido yang menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya masih sama kayak seperti tadi yang Amel dan si Reja. Apa perbedaan konsep antara agama-agama lain? Coba jelaskan. Terima kasih. Perbedaan antara agama-agama seperti Islam, Kristen, Hinduisme, dan agama-agama lainnya dapat sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek termasuk keyakinan, praktik teologi, sejarah, dan budaya. Berikut adalah gambaran umum tentang perbedaan antara agama-agama tersebut. Islam adalah agama monoteistik yang berdasarkan pada Al-Quran, kitab suci Islam, dan hadis catatan-catatan mengenai ajaran dan tindakan Nabi Muhammad. Beberapa ciri utama Islam meliputi keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, melaksanakan 5 kewajiban dasar, salat, zakat, puasa, haji, syahadat, dan ajaran etika yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan tolong-menolong. Kristen juga adalah agama monoteistik yang didasarkan pada Alkitab yang mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru. Hinduisme adalah agama tertua di dunia dan sangat beragama dalam pandangan filosofis dan praktik keagamannya. Hinduisme mengakui banyak dewa-dewi, namun pada dasarnya mengajarkan konsep Brahman sebagai realitas tinggi yang dapat diwujudkan dalam banyak bentuk. Terima kasih. Oh iya, seperti itu. Oke. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, itu filosofis. Selain dari sudut pandang agama, ketuhanan yang Maha Esa juga dapat dipahami secara filosofis.
Banyak filsuf seperti Plato dan Spinoza telah mengembangkan pandangan tentang entitas ilahi yang satu dalam konteks pemikiran filosofis. Nah, di sini saya akan menanyakan untuk Satrio. Pertanyaannya adalah, berapa banyak filosofis yang ada di agama-agama lain seperti Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain? Coba jelaskan, Satrio. Setiap agama memiliki banyak filosofi dan pandangan berbeda-beda. Oleh karena itu, sulit untuk secara pasti menentukan jumlah filosofi dalam setiap agama. Namun, saya dapat memberikan gambaran umum tentang beberapa filosofi yang penting dalam beberapa agama tersebut. Islam memiliki banyak aliran dan pemahaman yang berbeda. Beberapa konsep filosofis yang penting dalam Islam meliputi teologi, sufisme, dan etika. Filosofi-filosofi ini memiliki beragam pandangan terkait dengan kekayaan, praktik, dan makna kehidupan. Selanjutnya, Kristen. Kristen juga memiliki berbagai aliran dan pandangan teologis yang berbeda. Beberapa konsep filosofis yang penting dalam Kristen mencakup teologi Trinitas, eskatologi, dan etika Kristen. Kristen juga memiliki sejarah filosofi yang kaya, terutama dalam pemikiran para teolog seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Yang terakhir ada Hindu. Hinduisme sangat kompleks dan beragam dalam pandangan filosofisnya. Ada 6 aliran filosofi utama dalam Hinduisme yang dikenal sebagai Shaddarshana. Itu termasuk Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta. Masing-masing aliran ini memiliki pemahaman yang berbeda tentang realitas, tujuan hidup, dan jalan spiritual. Selain Islam, Kristen, dan Hindu, banyak agama lainnya di dunia juga memiliki berbagai pandangan filosofis dan aliran yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa pemahaman agama dan filosofi dalam setiap agama dapat beragam di antara pengikutnya, dan mungkin tidak mungkin untuk menghitung secara pasti jumlah filosofi dalam setiap agama. Oh iya, oke, cukup. Sekarang kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu tentang pentingnya ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa konsep ketuhanan Yang Maha Esa begitu penting dalam kehidupan banyak orang? Kita akan berbicara tentang bagaimana keyakinan ini dapat memberikan rangka spiritual dan moral bagi individu dan masyarakat. Coba Tiara jelaskan, mengapa konsep ketuhanan Yang Maha Esa begitu penting dalam kehidupan banyak orang? Jelaskan, Tiara. Karena ketuhanan Yang Maha Esa mengindikasikan pentingnya setiap warga negara untuk bertuhan dan pentingnya beragama dalam kehidupan berbangsa. Keberadaan Tuhan menjadi entitas yang begitu krusial dalam berbagai masalah. Ketuhanan Yang Maha Esa juga memiliki banyak peranannya atau fungsinya, seperti pijakan dasar etika, sumber motivasi, sumber inspirasi, sumber rasa aman dan tenang, dan pendorong terhadap toleransi sesama umat beragama. Cukup ya. Nah, sekarang kita udah nggak kerasa ya udah di akhir penghujung acara. Kesimpulan dari yang podcast kami bahas tadi yaitu itulah sekilas tentang konsep ketuhanan Yang Maha Esa dalam berbagai agama dan filosofi. Kami harap podcast ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang topik ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast kami untuk episode-episode yang mendatang. Sampai jumpa.